Mungkin kalau dari masyarakatnya sendiri ya, itu kenapa banyak yang tergiur? Mungkin karena kemakan iklan kali ya Kak. Kan iklan kayak lu main game aja lu dapet duit coy gitu. Siapa sih yang nggak tergiur gitu zaman sekarang, mencari uang kan susah ya, yang kita tahu. Siapa bilang kuliah di bidang agama Islam sulit bahkan tidak sesuai dengan era modern saat ini? Salah besar. Menjadi lulusan S1 Pendidikan Agama Islam bisa membawa kamu ke industri pendidikan sebagai pendidik, dewan pendidikan, peneliti, dan bahkan bisa bekerja di bawah Kementerian Agama loh. Gak cuma itu, kalau kamu tertarik memiliki kemampuan bahasa Arab di bidang pendidikan, kamu bisa mendaftarkan S1 Pendidikan Bahasa Arab. Dan kalau kamu memiliki keinginan untuk menjadi seorang praktisi di lembaga keuangan syariah, memilih prodi S1 Perbankan Syariah adalah pilihan yang tepat. Itu semua bisa kalian dapatkan di Fakultas Agama Islam UHAMKA. Kalau kita bisa, kamu juga bisa. Yuk kuliah di UHAMKA. Hai semuanya, kembali lagi di YouTalk UHAMKA Talk Podcast. Seru banget, oh my god, hai. Kali ini kita bertigaan Azah ya. Iya, ini bertiga aja kita. By the way, aku mau nanya deh, kalian pernah gak sih mainin kayak sesuatu yang berbau-bau judi gitu? Wow, judi. Pernah nggak? Enggak. Nggak pernah. Alhamdulillah. Enggak sih. Takut banget. Kayaknya ada kemauan ya. Kapan? Jangan. Kita tuh sebagai mahasiswa Muhammadiyah tidak boleh ikutan judi online gitu. Asik. Menjunjung tinggi. Betul. Tapi kalian tahu ada situs judi online itu banyak banget zaman sekarang lagi beredar. Tahu. Karena banyak juga kan Kak dibahas di TikTok apalagi kan. Betul, banyak banget ya. Kan setiap hari gitu. Kayak, ternyata banyak ya situs judi online, bukan cuma 1-2 aja gitu. Benar. Dan sebenarnya di lingkungan juga ada juga yang memakai gitu. Cuman ya gimana kan itu pilihan dia ya. Kita sebagai teman hanya cuman bisa ya udah mengingatkan aja. Kalau misalkan dianya masih kekeh batu ya udahlah gitu. Iya, tapi gue penasaran deh. Lu ngasih tahu teman lu tuh gimana? Kayak nanya-nanya dulu kan pastinya. Awalnya basa-basi nanya kayak, lu main apa? Karena bener-bener itu kayak permainan Kak. Kalau yang temen gue pakai ini Banyak kayak game gak sih? kayak game kan. Game. Gue nanya kayak, itu lu main game apa gitu. Kirain kan main game dong, nggak salah dong. Salah Kayak sih. pengen download gitu tadinya kalau misalnya memang itu game gitu. Kalau itu game khawatir nih. Terus kata dia, oh ini gue suka dapet cuannya dari sini, kata dia. Oh kok bisa gitu, curhat kayak gede juga ya gitu, zudi nih, zudi. Iya, terus kayak berusaha aja kayak lu zudi kayak gini orang tua lu tahu atau enggak gitu. Terus kata dia ya udah pasti enggak gitu. Terus gue cuma bilang jangan terlalu jauh untuk main-main kayak gini, kasihan ke orang tua, udah tua, orang tuanya dia kan kebetulan. Betul, namanya juga orang tua. Kalau orang muda masih muda gitu. Jadi kayak ya udah sih, cuman sekedar ngingetin gitu. Terus dia kayak iya santai gitu. Ya udahlah ya kita. Kalau Nabila ada lingkungan temannya gitu yang suka main judi online gitu? Ada sih, cuman akunya nggak sampai ngingetin gitu karena yang nggak Nggak terlalu peduli dekat ya? gitu. Kirain nggak peduli. Nggak peduli. Ya udah lah ya, lo yang main bukan gue gitu. Enggak. Pernah denger gitu simpang siur kayak, oh temennya ini tuh pernah kelilit karena dia udah keseringan gitu ikut judi online-nya gitu. Wah, seru nih, menarik. Karena emang ada juga ya beberapa yang harusnya menjadi contoh publik, tapi dia malah terjerumus juga. Yes, gitu, terjerumus dan malah jadinya ngebuat masyarakat sekitar tuh jadi salah arah juga sih. Betul. Nah, kalau kayak gitu kalian gimana nanggepinnya? Kira-kira pasti kan kalau nggak tahu sih ya, tapi ini pikiran orang di luar sana gimana. Tapi kalau aku sih mikir kayak gitu tuh nggak ada gunanya. Karena pertama cuman pasti menggiurkan di awal sih, karena karena waktu itu aku punya temenku tuh juga awalnya cuman
cuman nyoba-nyoba 100.000. Lama-lama tuh dia feedback ke dianya tuh emang sebanyak itu sebenarnya. Ya, jadi dia kayak wah kayaknya kalau 100.000 kurang nih, kayaknya harus nambah terus. Nah kalau kayak gitu kamu nanggepinnya gimana? Pasti kan kalau aku pribadi sih kayak enggak deh, gue nggak mau karena cuman menggiur di awal doang. Karena makin kesana nanti kayak tadi temen kamu mungkin akan ada yang sampai kelilit dan lain-lain, itu akan jadi negatif banget kan ke kitanya jadi merugikan gitu. juga nggak sih jadinya kalau kayak gitu. Kalau menurut gue juga nggak bermanfaat banget ya, maksudnya kayak lo buat apa mencari cuan dengan cara judi kayak gitu kalau misalkan ujung-ujungnya lo juga yang kelilit utang karena lo cari cuan di situ gitu. Betul. Kalau Nabila? Kalau menurut aku sih itu tuh salah satu hal yang ngerugiin diri kita sendiri. Benar. Jadinya selain ngerugiin diri kita sendiri juga orang tua, orang-orang sekitar kita nyari-nyari ya kan, apalagi kalau misalnya tadi tuh udah sampai kelilit nyari sana sini, kalau misalnya nggak ada yang nanti ya akibatnya kita jadi stres. Benar. Gila ini gimana nih? Benar, gitu crazy. Aduh, bisa memicu tindak kriminal juga nggak sih? Iya, benar. Udah harta sendiri udah habis, harta keluarga udah habis, bisa aja dia bisa jadi mencuri, kan jadi tindak kriminal juga. Sebenarnya kalau dilihat dari dampaknya ini udah jelas banget ya bahwa dampak kesananya nih udah semakin negatif gitu ya. Betul. Tapi kira-kira apa yang ngebuat masyarakat tuh semakin malah jadinya menggiurkan main judi gitu? Karena kan nggak banyak juga ya kasus yang banyak banget kasus yang memang menjerumuskan, kayak misalkan tadi gara-gara judi online kena perampokan di sini bla 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 misalkan gitu, terpaksa nyuri mobil demi bayar utang judi misalkan gitu, kayak gitu. Itu tuh sebenarnya itu udah banyak banget hal-hal yang kayak gitu-gitu. Terus kira-kira gimana caranya biar kita aware kali ya sama diri kita juga, dan sebenarnya sama masyarakat sekitar juga sih, karena udah tahu dampak negatifnya tapi malah tetap dilakuin gitu. Mungkin kalau dari masyarakatnya sendiri ya, itu kenapa banyak yang tergiur, mungkin karena kemakan iklan kali ya Kak. Kan iklan kayak lu main game aja lu dapet duit coy gitu. Siapa sih yang gak tergiur gitu zaman sekarang, mencari uang kan susah ya, yang kita tahu. Lu dengan cara lu main game, itu kan modelnya kayak game gitu kan? Iya, kayak game. Iya, lu tinggal main game lu dapet duit gitu, kayak mudah banget gitu loh mencari uang dengan cara kayak gitu. Jadi mungkin masyarakat kebanyakan tergiur karena kemudahannya itu Kak. Betul. Tapi padahal udah banyak juga ya beberapa yang misalkan nih kayak waktu itu aku pernah nonton, dia tuh tadinya memang yang punya situs judi online, terus dia tuh ngasih tahu sebenarnya hal-hal kayak gini tuh udah dicurangin dari sananya gitu loh. Jadi kayak mereka akan terus ngebuat masyarakat tergiur, padahal ya itu udah permainan dari sana, dia nggak akan dapat, dia nggak akan menang gitu loh sebenarnya. Tapi masih ada aja masyarakat tuh yang percaya. Sebenarnya kayak kalau lo mau duit banyak ya lo kerja lu usaha. Betul. Gitu loh. Jangan lu maunya enak doang, tinggal bangun tidur siang terus main game terus duit datang gitu kan, kayak nggak bisa nggak sih kayak gitu, kayak tinggal tidur terus mau enaknya aja. Harus ada usaha dulu nggak sih? Bener, ya itu juga usaha sih ya, kayak usaha sabar dan usaha supaya dapet ya. Tapi kayaknya usahanya jangan yang itulah ya kalau bisa. Bener, apalagi sebenarnya banyak juga dari mahasiswa sih ya kayaknya sekarang tuh yang paling tergiur adalah yang gampang diambil alih tuh adalah mahasiswa. Biasanya mereka masih labil nih, masih kayak aduh gue butuh duit lagi tapi duit jajan gue cuma segini misalkan dikit cepet gitu. Bener, jadi kayaknya mereka maunya yang instan aja terus dapatnya dari si situs-situs judi online ini. Kalian pendirian ya? Betul. Sebenarnya kalau dari mahasiswa sendiri kayaknya kalian harus tahu, kalau ngomongin tentang mahasiswa pastinya udah jelas harus tahu diri nih, kira-kira kebutuhannya apa, kira-kira harus nahannya gimana, jangan sampai ikut-ikutan temen, karena kan siapa tahu aja kasus-kasus kayak gini malah sengaja nggak sih? Ya Allah, gue kayak berpikirnya negatif sekali ya. Enggak, tapi maksudnya kayak jaga-jaga diri aja gitu loh, jangan sampai jaga diri. Karena kan kasihan banget ya. Karena kebanyakan mahasiswa sekarang yang gue tahu nih ya, kalau diajakin, kesini yuk, ayo, gue main ini, cobain dong, cobain. Jadi kayak gampang keikut sama temen gitu loh. Jadi kayak,
maksud gue ya lu udah mahasiswa, cobalah untuk bisa menahan diri. Iya. Jangan mahasiswa apa-apa, ayo gitu ya kan. Iya, karena harusnya udah tahu juga ya mana yang benar dan mana yang salah gitu. Betul. Jadi harusnya tahu diri nih. Oh Iya. kalau ini udah nggak baik ya udah stop, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Jangan malah dilanjutin. Karena segala cara gitu kan dilakuin. benar kamu lembut sekali ya ngomongnya ya. Aku kayak ikutan lembut gitu. Kalau aku menggoda tuh kayak aduh gimana gitu. Tapi kira-kira kamu pernah gak sih dapetin satu di lingkungan kalian yang kira-kira nih udah sampai terjerat terus dapat hukuman yang wow banget gitu? Kira-kira pernah gak di lingkungan kamu? Di aku sih belum ada. Belum ada ya di kamu. Tapi kamu tahu hukuman dari kalau dampak. Tadi kan kita udah ngomongin dampak dari main judi online ini. Terus kalau misalkan hukumannya kamu tahu gak sih? Mungkin setahu aku dimasukin penjara ya. Itu sih udah pasti. Kalau Alia, Benar, sanksi sosial juga pasti. iya, sanksi sosial, Sanksi sosial udah pasti sih. betul. Karena udah jadi cibiran mahasiswa manusia lain ya. Lingkungan juga pasti akan ngomong yang enggak itu. Sebenarnya kalau misalkan kalian pintar dalam mengkondisikan sesuatu hal, itu nggak akan jadi dampak buruk juga sih sama diri kita dan lingkungan sekitar. Karena gini, waktu itu aku pernah diajak sama temanku untuk mencoba gitu. Cobain deh tak gitu. Terus aku kayak apa nih gitu. Terus dia nunjukin. Serem banget. Iya, terus dia nunjukin cara mainnya. Nih gue cuma tinggal gini-gini doang. Gue top up duit segini, terus main bla bla bla. Terus kita tinggal nunggu. Terus aku kayak, hah? Serius nih? Iya benar. Segampang itu. Tapi terus kayak, tapi lagi-lagi dia kayak udah, jadi dia pakai uang gajian awalnya untuk masuk ke situs judi online ini. Dia berharap bisa dapat feedback yang lebih banyak. Padahal kayaknya wah salah banget kan. Harusnya kan uang gajian awal buat ini gak sih, buat senang-senang. Ini malah jadinya buat judi online gitu. Sanksi sosial sih yang paling berat ya, karena itu mempengaruhi mental banget, ya nggak sih? Benar banget. Apalagi masalahnya yang kena mental tuh bukan cuman yang si pelakunya aja. Betul. Keluarga pun Keluarganya jadi kena gitu. Apalagi kalau tetangga-tetangga yang agak mencibir-cibir cantik gitu kan, kayak kesian juga ke orang tua, ke orang rumah, kayak dikucilkan juga gitu. Benar. Kalau sanksi dari undang-undang sebenarnya udah ada. Jadi pelakunya ini akan dipenjarakan kurang lebih tuh 9 tahun gitu. Jadi lumayan juga kan kalau misalkan dia terjerumus hal yang negatif ini, jadinya 9 tahun di penjara, lo ngapain gitu kan. Sayang sebenarnya sih sebaiknya ya jangan sampai hal itu terjadi. Oke, coba ya aku mau minta saran dari kalian berdua, kayak kalian ngasih himbauan kali ya ke siapapun yang nonton biar jangan sampai pakai judi online. Oke. Masih apa dulu? Oke. Buat teman-teman semua, buat kita apalagi para mahasiswa dan masyarakat semuanya, mungkin saran ataupun pesan dari gue, jangan gampang termakan sama iklan. Terus kalian juga harus pandai-pandai cari lingkungan, karena lingkungan ini berpengaruh juga untuk kalian bakal terjerumus atau enggak. Kalau misalnya lingkungan kalian aja sudah banyak yang terjerumus di judi online, maka kaliannya juga ya pasti seiring berjalannya waktu kalian juga akan terjerumus juga gitu. Makanya pintar-pintar pilih lingkungan. Itu sih kalau dari aku. Ya, mungkin aku nambahin aja ya, sesuai tadi yang dibilang sama Alia, jangan gampang tergiur sama iklan. Itu selain itu menurut aku kalian tuh jangan sampai apa ya bahasanya? FOMO ngikutin. Iya, jangan sampai FOMO gitu ngikutin teman-teman ngelakuin ini, terus kalian pengen ikutan ini gitu. Karena si judi online ini menurut aku itu akibatnya dampak negatifnya yang kita dapat itu nggak cuman pas kita lagi main judi online aja. Jadi setelah kita udah keluar dari judi online itu aja pun kita masih dapat dampak negatif itu gitu. Jadi sebisa mungkin dijauhkan ya gitu. Keren banget. Aku kayaknya mau nambahin. Jadi lagi-lagi yang paling penting adalah komitmen sama diri sendiri. Jangan sampai kalau udah tahu dampak negatifnya malah diikutin nih dampak negatifnya. Jadi kalau bisa dijauhi si judi online ini. Sama yang paling penting adalah
jangan lupa bersyukur, jangan ikut-ikutan temen, walaupun temen punya apapun, sebarang branded apapun, sekaya apapun teman kalian, tetap jadi diri kalian aja masing-masing. Jangan sampai kalian malah jadi terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan, karena tentu dampaknya akan berpengaruh sekali tuh sama diri kalian, sama keluarga kalian, sama orang-orang terdekat kalian, sama orang-orang tersayang kalian. Gitu sih kalau dari aku. Jangan lupa terus percaya sama ketetapan Allah. Kalian harus yakin bahwa ya semuanya pasti ada rezekinya masing-masing, ada jalannya masing-masing. Gitu sih dari aku. Keren banget rasanya. Oke deh guys semuanya, terima kasih yang udah nontonin kita. Singkat, padat, dan jelas ya. harus singkat, padat, dan jelas gitu. Semuanya see you. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share ke teman-teman lainnya. Bye.